Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mobil stok mobil yang kami jual di showroom, yaitu Toyota Rush 1,5, tipenya TRD Sportivo Ultimo, tahun 2016 manual. Rush ini merupakan varian tertinggi dari Rush. Di atasnya TRD, jadi ada TRD, terus di atasnya lagi ada TRD Sportivo Ultimo, seperti itu. Ini tahun 2016. Mari kita lihat dulu. Sekalian saya juga mau memberitahu tentang tips bagaimana dan apa saja yang harus kita lihat jika kita sedang hunting atau mencari mobil second. Yang pertama kali kita lihat secara fisik ya. Jadi mobil kita lihat secara keseluruhan, tongkrongannya, terus bodinya, terus untuk bagian nutnya. Nut ini adalah sambungannya ini kita lihat masih presisi atau tidak. Terus mobil juga coba kita kelilingi. Nah, kita lihat itu di bagian bodinya. Nah, itu kan ada pantulan ya, jadi seperti cermin, ada pantulan terhadap objek yang ada di sampingnya. Kita lihat itu dia seperti cermin, jadi kalau kita kelilingi itu secara keseluruhan itu dia rata, bayangannya itu rata. Nah, oke, kita lihat sekeliling mobil. Nah, seperti itu. Coba kita lihat saudara. Nah, di sini juga bisa kita lihat itu bahwa bayangannya itu masih lurus. Nah, oke. Jadi yang pertama kali coba kita periksa bodinya. Nah, dengan kita ngelihat sekeliling bodi ini, kita bisa pastikan bahwa mobil ini bebas nabrak, tidak ada hal yang di luar wajar seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat ke bagian dalam. Kita lihat ke bagian dalam mobil. Nah, ini untuk ukuran mobil tahun 2016 yang sudah hampir 5 tahun usianya. Nah, ini dia joknya masih orisinil kain. Joknya ini juga berwarna hitam ya, hitam bermotif, dan bentuknya juga bagus ya. Nah, kita lihat joknya juga masih bersih, masih rapi, tidak ada robek. Terus habis itu juga kita perhatikan juga ke dashboardnya. Dashboardnya juga masih bagus. Ini plafonnya juga masih bersih. Nah, ini display bagian dalamnya. Kebetulan ini Toyota Rush ini 7 seater ya, jadi dia 3 baris, penumpangnya 3 baris. Nah, seperti itu. Oke, coba kita masuk ke dalam mobilnya dulu. Oke, yes. Nah, ini posisi mengemudi saya cukup nyaman untuk posisi menyetir. Nah, untuk joknya sendiri ini bisa diatur ketinggiannya ya, naik turun. Nah, ini buat mengatur senderannya maju mundur seperti itu. Nah, di sini ini senderannya maju mundur, dan di sini untuk bangkunya maju dan mundur. Oke, coba kita nyalakan dulu mesinnya. Kita lihat dulu ya suara mesinnya seperti apa. Oke, kita coba nyalakan mesin. Nah, untuk mobil dengan kondisi yang sehat itu getaran mesinnya itu terasa sangat minim masuk ke kabin. Nah, terus untuk ya irama mesinnya juga dia konstan ya, beraturan seperti itu. Ini mobil termasuk yang kilometernya rendah, jadi tahun 2016 kilometernya baru 26.000, mobil tangan pertama. Terus ini terakhir dia servis rekor Toyota ya, terakhir servis itu di kilometer 23.000, jadi nanti berikutnya di 33.000. Oke, nah kita juga harus memeriksa untuk memastikan bahwa kilometernya sesuai. Itu mobil masih dilengkapin
dengan buku manual dan buku servis. Nah, ini juga tersimpan rapi ya, tersimpan rapi buku servis sama buku manual. Terus bon-bon sama bekas gantungannya juga masih disimpan, gantungan servis sebelumnya. Oke, terus habis itu coba kita lihat lagi, ini dia rutinnya dari awal ya. Kilometer 2700, terus 4000, 6000, 9000, sampai terakhir ini ya, di sini ya, di terakhir ini 23.000 ya. Oke, ini buku manual juga, pedoman pemilik juga masih lengkap. Jadi untuk semua kelengkapan dokumennya harus kita periksa. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu indikator yang yang harus kita lihat dalam memeriksa apabila kita mau mencari mobil second. Oke, sekarang coba kita lihat mesinnya. Oke. Nah, ya, Toyota Rush ini sendiri sudah dilengkapi dengan spion retract. Nah, spion retract, jadi spionnya bisa buka tutup otomatis dari dalam. Terus habis itu juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya, di depan dan di belakang. Sensor parkir di depan dan di belakang. Nah, ini standar untuk power window-nya. Terus ini juga door trimnya juga masih bagus. Oke, kita buka dulu jendelanya. Kita buka jendelanya biar mobil tidak terkunci. Secara otomatis masih bisa kita buka. Nah, ini untuk mesinnya, mari kita buka dulu mesinnya. Yes. Nah, untuk mesinnya sendiri ini mesin 1500 cc. Mesin ini sama dengan yang dipakai oleh Toyota Vios, terus habis itu juga Toyota Yaris, terus dipakai oleh Daihatsu Terios kembarannya, dan dipakai juga oleh Avanza Veloz. Jadi untuk masalah spare partnya itu bisa dikatakan ya mudah dicari di mana-mana, seperti itu. Nah, untuk mobil sendiri, jika kita melihat mobil ini bekas banjir, itu bisa kita lihat dari baut-baut yang ada di dalam mesin. Di dalam mesin, di komponen-komponen yang lainnya kita coba lihat. Terus habis itu untuk mobil itu tidak bekas nabrak, itu kita bisa melihat dari seal kap mesinnya. Apakah kalau kap mesin sudah diganti dengan yang baru, otomatis sealnya itu tidak ada. Terus kita perhatikan juga apron juga, kalau mobil sudah rekondisi bekas nabrak itu akan kelihatan sudah tidak presisi lagi, seperti itu. Nah, dudukan bumper juga kita perhatikan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke, dan dia juga sudah dilengkapi dengan spion buat melihat, spion di depan buat melihat bagian bawah samping sebelah kiri. Oke, sekarang kita ngelihat di bagian baris keduanya. Nah, ini baris keduanya, mari kita masuk. Nah, yes, coba kita setting dulu posisi duduknya. Nah, ini senderan kepala bisa dinaik turunin. Ini saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi kaki saya masih ada ruang yang cukup. Nah, terus posisi duduknya juga nyaman. Ukuran mobil ini juga cukup luas. Jadi untuk duduk 3 penumpang pun juga di baris kedua ini masih cukup nyaman, seperti itu. Nah, dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, di sini juga ada cup holder 1 di pintu juga ada 1 sebelah kanan, dan di sebelah kiri juga ada 1. Nah, ini door trimnya juga masih bagus, rapi. Oke, sekarang coba kita lihat untuk bagian bagasinya. Nah, salah satu keistimewaan dari mobil Rush ini adalah dia masih menggantung ban cadangan di pintu
belakang yang membuat kesan mobil ini seperti Jeep, jadi terkesan gagah. Nah, ini juga kita bisa melihat dari mesinnya, di knalpot itu masih keluar embun air yang menunjukkan kompresi mesin masih bagus. Nah, oke, sekarang kita buka. Nah, sama di bagian pintu, jika kita mau memeriksa mobil ini bekas nabrak, kita perhatikan seal di pintu seperti itu. Nah, untuk bagasi sendiri ini tidak terlalu luas ya, jadi ya mungkin hanya koper kecil aja atau tas kecil yang bisa masuk ke dalam. Tapi kalau dilipat bangku yang baris ketiganya untuk bagasi cukup luas seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian tengah. Nah, ini untuk joknya juga masih rapi, masih bagus, tidak ada yang robek. Untuk plafonnya juga masih bersih. Ini untuk door trimnya juga masih bagus. Nah, kalau untuk tipe tertinggi TRD Sportivo Ultimo, dia ada stiker di sini. Oke, nah untuk peleknya dia juga sudah two-tone. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di bagian samping supir. Nah, ini door trimnya juga masih rapi, bagus, bersih. Nah, ini jok di samping supir juga masih bagus. Nah, di ras ini sudah dilengkapin standarnya ini dengan LCD TV ya. Jadi bawaan Toyotanya. Nah, untuk pengaturan AC-nya ini untuk kecepatan angin. Terus habis itu satu lagi ini untuk untuk temperatur. Nah, ini ada colokan listrik. Nah, ini ada asbak. Nah, ini manual ya. Ini rem tangan. Nah, di sini ada penyimpanan tertutup. Penyimpanan tertutup di bagian tengah. Nah, di bagian sini juga ada penyimpanan tertutup di dashboardnya. Nah, dia dilengkapi juga dengan dual airbag ya. Jadi di bagian setir sama satu lagi di sini, dan juga di setirnya juga sudah dilengkapi untuk ngatur volume radio sama ini untuk memilih gelombang seperti itu. Nah, cup holder sendiri ini ada di depan, ada satunya lagi di samping, dua. Jadi ada dua cup holder di depan. Oke. Mungkin itu saja review dari kami mengenai Toyota Rush 1,5 tipenya TRD Sportivo Ultimo tahun 2016. Nah, jika berminat silakan hubungi kami. Alamat dan nomor teleponnya ada di deskripsi video ini. Jika menyukai video ini silakan tekan tombol jempol, dan tolong juga di subscribe di channel kami, Zal Motor Channel, agar bisa mendukung kami untuk membuat review-review berikutnya. Oke, mungkin sekian aja ulasan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.